Oke, lanjut. Yuk, prinsip perbankan dalam melakukan kegiatan usahanya adalah oke, apa aja nih prinsipnya nih? Oke, prinsip pertama adalah kehati-hatian atau prudential principle. Jadi dia harus melaksanakan prinsip kehati-hatian atau hati-hati ya, karena dia mengelola dana nasabah gitu ya. Dia harus berhati-hati dalam melindungi dana nasabahnya. Itu satu, itu pertama. Yang kedua adalah prinsip apa kira-kira? Betul, kepercayaan. Kepercayaan, dan ini penting karena modal perbankan itu mau di mau punya banyak nasabah gitu, dia harus bisa dipercaya gitu ya, karena dia sekali lagi dia akan menghimpun banyak dana, terus menghimpun banyak data seperti itu ya. Itu mau nggak mau dia harus bisa dipercaya oleh nasabahnya atau mitranya. Oke, yang berikutnya adalah apa nih prinsip berikutnya? Kerahasiaan. Nah, ini dia. Kerahasiaan atau confidential principle. Nah, jadi dia harus melindungi data-data si nasabah, baik data pribadinya ataupun data keuangannya gitu kan. Nah, itu sangat sangat penting. Makanya ada data-data rahasia yang hanya bank aja yang punya gitu ya. Nah, kan kalian suka itu tuh, suka nanya tuh, tanyain nama ibu kandung siapa gitu kan ya, kalau di bank ya. Itu namanya kerahasiaan. Salah satu untuk password atau untuk melindungi data kerahasiaan kita. Oke, apalagi kira-kira? Prinsip mengenal nasabah. Ini penting nih. Prinsip mengenal nasabah. Oke ya. Oh, tadi balik kerahasiaan itu termasuk ini ya, password ATM, nomor rekening gitu kan, nomor KTP dan sebagainya. Ini harus aman. Karena banyak beberapa kejadian itu accountnya atau rekeningnya terbobol karena datanya bocor. Oke, sekarang mengenal nasabah. Buat apa sih kok mengenal nasabah gitu kan? Apakah harus buat ngopi bareng, silaturahim bareng? Enggak, karena gini, di perbankan itu ada kredit ya, ada pengajuan kredit dan nasabah dan sebagainya. Ini untuk mengetahui apakah nanti kalau diajukan kredit nasabahnya bisa membayar gitu ya, sanggup untuk mencicil gitu kan dan sebagainya. Itu perbankan harus tahu data sampai sana gitu ya, kemampuan untuk melunasi kredit gitu ya, sehingga nanti itu berhubungan dengan keamanan kredit yang akan dicairkan untuk itu. Oke, berarti artinya kehati-hatian. Oke, ada nggak kehati-hatian? Ada. Lagi kepercayaan di sini nggak ada ya, kerahasiaan di sini nggak ada, mengenal nasabah sehingga ada. Berarti ini nih. Cakep, ngerti ya? Oke, sip. Balas jasa nggak ada gitu, walaupun mungkin prakteknya kalau yang curang bisa jadi ada ya. Gimana sih balas jasa itu? Kamu mau ngajuin kredit ditolak nih, kamu kolusi gitu sebagainya. Itu mungkin pada prakteknya kita akan menemukan. Nah, itu oknum-oknum biasanya gitu ya. Oke, sip. See you, dadah. Oke, lanjut. Berikut adalah peran bank untuk pengusaha dan siswa. Oke, gimana nih? Oke, satu mengirim uang, dua menabung, mendapat kredit, pemberian jaminan dan sebagainya. Dari data di atas yang merupakan peran bank untuk siswa. Oke, untuk siswa di sini berarti SMA ya, SMA ke bawah nih, SMA, SMP dan sebagainya. Nah, tidak termasuk mahasiswa. Oke, jadi ini kita fokus pada siswa. Nah, berarti kira-kira nih yang cocok untuk siswa mana? Betul, mengirim uang, menabung. Dapat kredit belum? Ya, apalagi pemberian jaminan. Oke, ini biasanya untuk usaha yang ini. Oke. Yang ini untuk pengusaha atau untuk usaha biasanya. Salah. Ini untuk siswa. Siswa. Kalau untuk pengusaha ya semuanya. Ini pengusaha. Ini semuanya. Ya, dia nyangkup ngirim uang bisa, nabung bisa,
plus kredit dan pemberian jaminan. Oke, sip. Jadi yang ditanyakan tadi adalah untuk siswa. Jadi 1 dan 2 saja. Oke, mantap. Dadah. Oke, lanjut. Badan yang mengawasi lembaga keuangan bukan bank. Oke, jawab sini ya. Jawab, lembaga keuangan bukan bank. Itu apa kira-kira? Betul, OJK. Oke. OJK itu ngawasnya tidak hanya bank saja. Dia walaupun bank juga termasuk dalam pengawasan dia juga gitu ya, di beberapa jasanya gitu ya. Oke. Contohnya apa sih lembaga-lembaga yang diawasi oleh OJK? Ya banyak ya, selain bank itu ada asuransi biasanya, terus ada apa lagi coba, ada pasar modal ya kan, ada pasar modal, ada dana pensiun misalnya kan, ada dana pensiun, ada apa lagi coba, ada pegadaian ya kan, pegadaian. Ada apa lagi ya kira-kira ya, ada bisnis investasi misalnya ya. Seperti itu. Ini lembaga-lembaga yang diawasi oleh OJK. Oke, sip. Ada ini dia. Mantap. Oke, see you. Dadah. Oke, lanjut. Prinsip perbankan dalam melakukan kegiatan usahanya adalah, apa aja nih prinsipnya nih? Prinsip pertama adalah kehati-hatian atau prudential principle. Jadi dia harus melaksanakan prinsip kehati-hatian atau hati-hati ya, karena dia mengelola dana nasabah gitu ya. Dia harus berhati-hati dalam melindungi dana nasabahnya. Itu satu, itu pertama. Yang kedua adalah prinsip apa kira-kira? Betul, kepercayaan. Kepercayaan, dan ini penting karena modal perbankan itu mau mempunyai banyak nasabah gitu, dia harus bisa dipercaya gitu ya, karena dia sekali lagi dia akan menghimpun banyak dana, terus menghimpun banyak data seperti itu ya. Itu mau nggak mau dia harus bisa dipercaya oleh nasabahnya atau mitranya. Oke, yang berikutnya adalah apa nih prinsip berikutnya? Kerahasiaan. Ini dia. Kerahasiaan atau confidential principle. Jadi dia harus melindungi data-data si nasabah, baik data pribadinya ataupun data keuangannya gitu kan. Dan itu sangat penting. Makanya ada data-data rahasia yang hanya bank aja yang punya gitu ya. Kan kalian suka nanya tanyain nama ibu kandung siapa gitu kan ya, kalau di bank ya. Itu namanya kerahasiaan. Salah satu untuk password atau untuk melindungi data kerahasiaan kita. Oke, apalagi kira-kira? Prinsip mengenal nasabah. Ini penting nih. Prinsip mengenal nasabah. Oke ya. Tadi balik kerahasiaan itu termasuk ini ya, password ATM, nomor rekening gitu kan, nomor KTP dan sebagainya. Ini harus aman. Karena banyak beberapa kejadian itu accountnya atau rekeningnya terbobol karena datanya bocor. Oke, sekarang mengenal nasabah. Buat apa sih kok mengenal nasabah gitu kan? Apakah harus buat ngopi bareng, silaturahim bareng? Enggak, karena gini, di perbankan itu ada kredit ya, ada pengajuan kredit dan nasabah dan sebagainya. Ini untuk mengetahui apakah nanti kalau diajukan kredit nasabahnya bisa membayar gitu ya, sanggup untuk mencicil gitu kan dan sebagainya. Itu perbankan harus tahu data sampai sana gitu ya, kemampuan untuk melunasi kredit gitu ya, sehingga nanti itu berhubungan dengan keamanan kredit yang akan dicairkan untuk itu. Oke, berarti artinya kehati-hatian. Oke, ada nggak kehati-hatian? Ada. Lagi kepercayaan di sini
nggak ada ya, kerahasiaan di sini nggak ada, mengenal nasabah saya nggak ada, berarti ini nih. Cakep, ngerti ya? Oke, sip. Balas jasa nggak ada gitu, walaupun mungkin prakteknya kalau yang curang bisa jadi ada ya. Gimana sih balas jasa itu? Kamu mau ngajuin kredit ditolak nih, kamu kolusi gitu sebagainya, itu mungkin pada prakteknya kita akan menemukan. Nah, itu oknum-oknum biasanya gitu ya. Oke, sip, see you, dadah. Oke, lanjut. Berikut adalah peran bank untuk pengusaha dan siswa. Oke, gimana nih? Oke, 1 mengirim uang, 2 menabung, mendapat kredit, pemberian jaminan dan sebagainya. Dari data di atas yang merupakan peran bank untuk siswa. Oke. Untuk siswa di sini berarti SMA ya, SMA ke bawah nih, SMA, SMP dan sebagainya. Nah, tidak termasuk mahasiswa. Oke, jadi ini kita fokus pada siswa. Nah, berarti kira-kira nih yang cocok untuk siswa mana? Betul, mengirim uang, menabung. Dapat kredit belum? Ya, apalagi pemberian jaminan. Oke, ini biasanya untuk usaha yang ini. Oke. Yang ini untuk pengusaha atau untuk usaha biasanya. Salah. Ini untuk siswa. Siswa. Kalau untuk pengusaha ya semuanya. Ini pengusaha. Ini semuanya. Ya, dia jangkup ngirim uang bisa, nabung bisa, plus kredit dan pemberian jaminan. Oke, sip. Jadi yang ditanyakan tadi adalah untuk siswa. Jadi 1 dan 2 saja. Oke, mantap. Dadah. Oke, lanjut. Badan yang mengawasi lembaga keuangan bukan bank. Oke, jawab sini ya. Jawab, lembaga keuangan bukan bank. Itu apa kira-kira? Betul, OJK. Oke. OJK itu ngawasnya tidak hanya bank saja. Dia walaupun bank juga termasuk dalam pengawasan dia juga gitu ya, di beberapa jasanya gitu ya. Oke. Contohnya apa sih lembaga-lembaga yang diawasi oleh OJK? Ya banyak ya, selain bank itu ada asuransi biasanya, terus ada apa lagi coba? Ada pasar modal ya kan, ada pasar modal, ada dana pensiun misalnya kan, ada dana pensiun, ada apa lagi coba? Ada pegadaian ya kan, pegadaian. Ada apa lagi ya kira-kira ya? Ada bisnis investasi misalnya ya. Seperti itu. Ini lembaga-lembaga yang diawasi oleh OJK. Oke, sip. Ada ini dia. Mantap. Oke, see you. Dadah.